Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tak lupa saya mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Suatu kesempatan yang indah bagi kami, saya dan suami, juga oma dan ponakan, kami boleh ada di tempat ini, tempat yang diberkati Tuhan. Luar biasa, saya terkesan dengan pujian dan penyembahan di tempat ini. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya pikir belum untuk pemberitaan firman Tuhan. Tadi saya istirahat sebentar karena agak terganggu fisik saya beberapa hari ini. Kemudian kemarin kami ada tur Pak Gembala di Minahasa dengan hamba-hamba Tuhan, dan tadi malam ada sedikit kejadian yang membuat saya dan suami tidak bisa tidur. Ada ghost-death di rumah, lama baru kami tahu tempatnya. Dan puji Tuhan, Tuhan mengarahkan kami untuk bisa segera mengatasi. Dan saya kurang tidur, Bapak Ibu, saya percaya kita semua sudah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Dan kemampuan yang ekstra yang Tuhan boleh berikan bagi kita agar kita mampu untuk melayani Tuhan dalam setiap tanggung jawab pelayanan yang Tuhan berikan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak berlamaan saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri, dan sebagai pembacaan awal atau pembacaan pokok kita akan dapati dalam Mazmur 110 ayat 1. Mazmur 110 ayat 1. Saya rindu kita sama-sama untuk membacakan firman Tuhan ini dalam hitungan ketiga. Mazmur 110 ayat 1, 1, 2, 3. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Puji Tuhan. Silakan duduk. Saya akan membawa kita pada perenungan firman Tuhan yang saya beri judul menempatkan Yesus di sorga. Sekali lagi, menempatkan Yesus di sorga. Kita sudah sama-sama baca, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah baca tadi Mazmur ini ditulis oleh Daud. Mazmur Daud, seperti awal dari ayat kita sudah baca bersama. Nah, nama Daud sangat terkenal sampai saat ini. Ada yang menghitung bahwa nama Daud dicatat dalam firman Tuhan, di dalam ayat-ayat firman Tuhan ada 974 kali atau 974 ayat, dan yang paling banyak dicatat dalam perjanjian baru untuk tokoh perjanjian lama. Bapak Ibu sudah kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud penuh dengan Roh Kudus. Sebelum kita mengenal apa yang kita selalu peringati, penumpahan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus yang terjadi di perjanjian baru. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa Daud yang penuh dengan Roh Kudus itu disaksikan baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Luar biasa. Tokoh Alkitab ini yang menjadi raja kedua Israel pengganti dari Saul. Kita akan lihat dalam 1 Samuel 16 ayat 13. Ini menceritakan ketika Daud diurapi
menjadi raja menggantikan Saul. Di situ dikatakan Samuel mengambil tabung-tabut yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, perhatikan kata, berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Kita akan banyak belajar tentang Daud. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan dijelaskan oleh Matius dan Markus menjadi sebuah kesaksian bahwa Mazmur Daud di dalam Mazmur 110 ayat 1 tadi, bahwa benar-benar Daud itu penuh dengan Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Kita perhatikan Matius 22 ayat 43. Katanya kepada mereka, jika demikian bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya. Ini mengulang atau mengutip ayat firman Tuhan, pembacaan pokok kita tadi. Ini perkataan Yesus, bagaimana Daud yang ternyata ditegaskan bahwa dia dipimpin oleh Roh. Bahkan kalau kita perhatikan lebih lagi ditegaskan dalam Markus 12 ayat 36. Di sana dikatakan Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus. Bilang roh, tapi huruf besar itu juga Roh Kudus, Bapak Ibu. Dan ini lebih dipertegas lagi, Roh Kudus yang memimpin Daud untuk mengungkapkan apa yang kita sudah baca sebagai nats pokok kita. Bapak Ibu sudah kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud seperti yang dikatakan Samuel tadi, bahwa pertama dia dikuasai oleh Roh Kudus, dan ketika perjanjian baru menjelaskan bahwa dia itu dipimpin oleh Roh Kudus, itu bisa menggambarkan bagi saya dan saudara bahwa pribadi ini mau atau memberi diri dipimpin. Amin. Kalau ada kata dipimpin, berarti dia mau untuk dipimpin. Karena tidak cukup engkau penuh Roh Kudus, engkau bisa minta penuh Roh Kudus, tetapi ketika engkau tidak memberi hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus, percuma. Amin. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Saya akan membagikan 3 karakter Daud untuk menjadi pelajaran, menjadi teladan bagi kita semua yang Tuhan taruh dalam kehidupan saya. Saya akan membawa kita untuk mengerti apa yang harus kita miliki sebagai orang Kristen yang menggambarkan atau yang memberi kesaksian bahwa kita benar-benar penuh Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus dari pribadi Daud. Pertama, kita akan temukan dalam 1 Samuel 17 ayat 45. 1 Samuel 17 ayat 45 kita perhatikan, saya bacakan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kejadian ini kalau kita perhatikan itu terjadi setelah Daud diurapi dan penuh dengan Roh Kudus, sehingga dia begitu gagah berani, dia begitu percaya diri karena dia datang untuk menghadapi Goliat musuh orang Israel dalam nama Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan, haleluya.
Kita tahu bersama Bapak Ibu, di dalam Yeremia 17 ayat 5 dikatakan bahwa terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Mari kita belajar dari pribadi Daud yang selalu datang dalam nama Tuhan, bukan mengandalkan kekuatannya sendiri. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita kemudian perhatikan 1 Korintus 2 ayat 5, di situ dikatakan supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi kepada kekuatan Allah. Kita punya iman, kita bisa melakukan segala sesuatu yang kita inginkan, kita pikirkan. Kita percaya kita bisa melakukannya bersama dengan Tuhan. Tetapi perhatikan, jangan pakai hikmat kita, tetapi pakai kekuatan dari Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Karena Filipi 4 ayat 13 menjadi ayat-ayat yang sudah sangat populer bagi kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Seperti Mazmur 124 ayat 8, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Kita belajar Daud yang mengandalkan Tuhan, yang datang dalam nama Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dapati dalam 2 Samuel 9 ayat 3. 2 Samuel 9 ayat 3, kemudian berkatalah raja, tidakkah ada lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku, perhatikan, hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Roh Tuhan membawa saya pada pembacaan ini, saya sharing dengan suami, saya bilang luar biasa sekali Daud. Kalau engkau hanya mengandalkan atau berpatokan kepada apa yang menjadi perasaanmu pribadi, engkau tidak mampu untuk mengasihi musuhmu. Ini bicara tentang apa Bapak Ibu? Tentang Daud ingin mencari keturunan dari Saul karena dia ingat perjanjiannya dengan Jonathan. Di sini dikatakan Bapak Ibu, masih ada seorang anak laki-laki Yonathani yang kakinya cacat, itu Mephiboset. Dan mereka menemukan, dan tahukah Bapak Ibu, dia menempatkan Mephiboset itu sama dengan anak-anak yang lain, duduk makan sehidangan dengan makanan raja. Padahal apa? Kakeknya, opanya Mephiboset berapa kali ingin membunuh Daud. Kemampuannya apa? Untuk mengasihi orang yang berlaku tidak baik bagi dia, keturunan-keturunan dari orang-orang yang berlaku jahat pada saya dan saudara. Apa kata firman Tuhan? Kasihi dia dengan kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Kita tidak mampu. Banyak hal akan menjadi perhatian kita untuk mempertimbangkan. Dia begini, dia begitu. Tetapi kalau kita mau mengasihi orang itu, kita mengampuni orang itu dengan kasih Tuhan, Tuhan akan mampukan saya dan saudara untuk melupakan segala hal yang tidak baik yang mereka kerjakan bagi kita. Amin. Kasihi orang lain dengan kasih Tuhan, apalagi sesama kita. Saya baca tadi, waktu datang ada ayat yang tertera di sana. Mengasihi sesama kita dulu, dalam lingkungan kita, dalam keluarga kita, mulai dari dalam. Amin. Sehingga terbentuk kasih Tuhan yang bisa menjadi kekuatan bagi saya dan saudara. Aku
aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Luar biasa Bapak Ibu. Dan tahukah Bapak Ibu, kasih dari Allah itu kasih yang tidak terbatas, kasih yang sesungguh-sungguhnya, kasih yang tulus, sehingga Bapak Ibu ketika kita melihat Matius 18 ayat 35 tentang pengampunan, maka Bapakku yang di sorga akan membuat demikian juga kepada kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Bapa tidak akan mengampuni saya dan saudara kalau kita tidak mengampuni orang lain. Tapi ingat, di sini dikatakan dengan segenap hatimu. Kasih Tuhan itu segenap hati. Untuk itu kita juga harus mengasihi orang lain dengan kasih yang sama dengan kasih Tuhan, segenap hati, tanpa pamrih. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Segenap hati itu adalah kasih Bapa. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini menyangkut perasaan. Tadi ketika dia melakukan sesuatu, oleh tuntunan Roh Kudus dia melakukan atau bertindak sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Dan yang kedua, perasaan juga harus dituntun oleh Roh Kudus. Bagaimana kita mengasihi, bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana perasaan kita, apa yang di dalam hati kita. Melakukan segala sesuatu, entahkah itu melepaskan pengampunan, melepaskan kepahitan, tidak menyimpan dendam. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, tidak mengungkit-ungkit, tidak mengingat-ingat. Kalau ada sesuatu yang mereka lakukan salah, jangan ingat itu. Mungkin ada beberapa kebaikan di sana. Amin. Itu saja yang kita ingat. Sambil juga kita mengingat seperti Daud katakan, mengasihi dengan kasih Tuhan. Amin. Yang ketiga, kita sudah bicara tindakan, kita sudah bicara perasaan. Mari kita lihat bagaimana pikiran dari Daud, orang yang penuh dengan Roh Kudus. Bapak Ibu, kembali saya begitu mengagumi pribadi ini. Saya mau belajar dari beliau. Karena firman Tuhan katakan bahwa Daud adalah separuh jiwanya. Kalau kita mau baca pada terjemahan baru, di situ dikatakan Daud itu orang yang berkenan di hatiku. Berkenan dalam bahasa Inggris dikatakan a man after my own heart. Seorang yang separuh jiwaku ada di bagian hatiku. Maukah saya dan saudara menjadi bagian hatinya Tuhan? Lihat yang ketiga, pikirannya adalah pikiran yang luar biasa. Saya sampai menulis di sini, Daud menganggap kutuk itu dari Tuhan. Perhatikan, kutuk itu dari Tuhan. Kita melihat 2 Samuel 16 mulai ayat 5. Saya bacakan untuk kita mengerti kejadian ini. 2 Samuel 16 mulai ayat 5. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Bayangkan, seorang dari keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Seorang diri terus-menerus mengutuk. Ayat 6. Daud dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu, walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Cuma seorang diri mengutuk, padahal Daud dikelilingi oleh tentaranya, Bapak
Bapak Ibu. Ada pahlawan tak pahlawannya di kiri kanannya. Ayat 7, beginilah perkataan Simei. Pada waktu ia mengutuk, enyalah, enyalah, engkau penumpah darah, orang dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah mengarahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malam karena engkau menjadi penumpah darah. Tidak henti-hentinya. Dan ayat 9 di sana Bapak Ibu kita akan temukan seorang yang ingin jadi pahlawan bagi Daud. Lalu berkatalah Abisai bin Seruya kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Kita akan perhatikan lebih dalam lagi ayat 10. Tetapi kata raja, kata Daud, apakah urusanku dengan kamu hai anak-anak Seruya? Biarlah ia mengutuk. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Ayat 9, pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini, biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesukaranku, penderitaanku, perlakuan tidak adil kepadaku, kejahatan orang lain kepadaku. Perhatikan baik-baik dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Sebagai ganti penderitaan yang disebabkan oleh orang lain, sebagai ganti perlakuan yang tidak baik kepadamu. Jangan doakan hal yang buruk kepada orang lain, tetapi perhatikan dan belajar kepada Daud. Dia lebih berdoa untuk dia mendapatkan hal yang baik. Amin. Perhatikan Bapak Ibu, mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Bukankah kadang-kala saya dan saudara cocokologi dalam ayat Alkitab? Firman Tuhan bilang pembalasan dari Tuhan, sehingga ketika saya dan saudara berdoa bilang apa? No mana dapat jo tu pembalasan Tuhan. No apa yang ada tabur itu yang mana tuai. Tetapi mulai saat ini kita belajar orang yang dipenuhi oleh kuasa Roh Tuhan dan dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, seperti yang diteladani oleh Daud. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau lihat sampai ayat 14, dikutuki, dilempari terus sampai berdebu-debu perjalanan dari Daud dan para pengawalnya. Tetapi ketika Daud mau menempatkan perlakuan tidak baik itu sebagai sesuatu yang dari Tuhan, bahkan kutuk itu dari Tuhan, artinya apa? Kita bisa mau mengerti. Saya percaya Roh Kudus akan memberikan pengertian kita yang lebih dalam lagi, bahwa segala sesuatu yang kita alami, walaupun itu perkara yang tidak menyenangkan, walaupun itu sakit penyakit, walaupun hal-hal kerugian ataupun apa kemalangan itu, kita harus mengerti kalau itu seizin Tuhan, ada berkat Tuhan yang berlipat ganda bagi saya dan saudara. Ingat Ayub, siapa kita dibandingkan dengan Ayub? Orang yang saleh, orang yang baik, orang yang jujur pengakuan
bahkan semua habis Bapak Ibu. Kita habis apa? Sampai dirinya sendiri kena. Tapi kalau kita perhatikan juga kisah Ayub ini, itu adalah apa yang dinamakan seizin Tuhan. Amin. Mari kita pahami, segala sesuatu yang datangi hidup kita tidak akan terjadi kalau tidak seizin Tuhan. Dan kalau terjadi berarti seizin Tuhan. Karena ada berkat Tuhan seperti yang diterima oleh Ayub. Dia dipulihkan dengan luar biasa. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kita pun mengerti Saul. Ada ayat Alkitab yang dulu jadi kebingungan bagi saya. Kok kenapa Saul diganggu oleh roh jahat dari Tuhan? Firman Tuhan yang catat, roh jahat dari Tuhan. Saya percaya kita sudah semakin mengerti, amin. Haleluya, Tuhan yang izinkan. Tetapi kita harus kuat bertahan supaya level kita naik tinggi. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, kembali ke Daud. Daud sebenarnya bisa membalas. Dia punya orang-orang yang gagah perkasa, pahlawan-pahlawan, menghadapi orang Simei itu. Seorang diri lagi, dia mampu. Firman Tuhan pada siang hari ini mengajak saya dan saudara, walaupun kita mampu membalas, jangan balas. Amin. Haleluya. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu, bukan hanya itu saja. Ada orang yang menawarkan diri untuk membantu kita supaya membalaskan atas nama kita. Jangan juga terpancing dengan itu, amin. Kita pasti pikir begini, oh biarlah nanti orang yang balas. Tetapi ternyata Tuhan tidak mau demikian. Kalau engkau penuh dengan Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus, tidak juga menggunakan orang lain atas namamu untuk melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sebab apa kata Daud, bukan urusanmu, bukan urusan orang lain, bukan urusan Seruya, tetapi kita itu adalah urusan Tuhan. Amin. Tuhan yang urus. Dan mari juga kita untuk mengerti bahwa kalau kita sudah urusan Tuhan, berarti kita tidak perlu melibatkan orang lain dalam urusan-urusan kita. Kalau ada musuh yang memusuhi kita, kita suka panggil-panggil orang lain supaya juga jadi kelompok kita, supaya musuh dia tambah banyak. Hati-hati Bapak Ibu, hati-hati. Urusan Tuhan bagi saya dan saudara juga bukan untuk menghukum orang itu, tetapi untuk memberkati engkau. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Daripada kita mendoakan yang jahat buat orang yang berlaku jahat kepada kita, lebih baik kita mendoakan hal yang baik terjadi bagi kita. Daripada kita meminta kutuk bagi orang lain, lebih baik kita meminta berkat Tuhan bagi kita. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Karena kalau kita meminta kutuk untuk orang lain, kita tidak akan dapat apa-apa. 1 Petrus 3 ayat 9. 1 Petrus 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Perhatikan, karena untuk itulah kamu dipanggil, untuk jadi berkat, memberkati orang lain. Yaitu, sama-sama kita baca, untuk memperoleh berkat. Luar biasa Bapak Ibu, luar biasa. Tetapi kadang-kadang kita melakukan yang sebaliknya. Kalau kita melakukan yang sebaliknya, minta Roh Kudus,
Minta Roh Kudus untuk memampukan saya dan saudara. Haleluya, puji Tuhan. Ketika Ayub menaklukkan pikiran dan perasaannya, dia punya kesimpulan. Kalau kita pelajari Ayub 2 ayat 10, ketika dia berkata atau menegur istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila, Ayub 2 ayat 10. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Apakah kita mau menerima berkat saja tetapi tidak menerima kutuk? Amin. Haleluya. Dari situ Tuhan yang memulihkan Ayub. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tentu mau seperti apa yang dikerjakan oleh Daud, oleh Ayub. Mari kita melihat rahasia Daud mampu melakukan seperti itu, melakukan tindakan, perasaan dan pikiran yang luar biasa, yang harusnya menjadi sesuatu yang bisa kita lakukan juga kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita sudah baca bersama Bapak Ibu Mazmur Daud dalam Mazmur 110 ayat 1 tadi, dikatakan demikianlah firman Tuhan kepada Tuhanmu, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Dan ketika kita melihat apa yang ditulis kembali atau dikutip oleh Markus 12 ayat 36, di sana dikatakan Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku, kepada Yesus, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Kemampuan untuk apa yang saya beri tema tadi, menempatkan Yesus di sorga, itu yang harus ada dalam kehidupan saya dan saudara. Saya akan bacakan kutipan dalam Matius 22 ayat 41, lengkapnya demikian. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias, anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan Roh, perhatikan ini perkataan dari Tuhan Yesus, dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kutaruh musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Daud bisa bilang Tuhan itu sebutan nama, mungkin bisa, atau cucu saya, cicit saya. Tetapi Daud menempatkan Tuhan Yesus kepada posisinya yang tepat. Bapak Ibu bisa mengerti? Dia menempatkan Tuhan Yesus kepada suatu tempat yang istimewa, yang terbaik, yaitu di sorga. Inilah yang menjadi rahasia orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, mampu menempatkan Yesus di sorga. Artinya menempatkan Yesus pada posisi yang tepat, teristimewa, paling layak dalam tindakan, pikiran, perasaan kita. Amin. Supaya Tuhan Yesus dipermuliakan lewat semuanya itu. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Biar pikiran saya dan saudara, perasaan kita diperintah oleh Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia raja segala raja. Biar dia memerintah kita, dan orientasi kita selalu dari sisi Tuhan, selalu dari sisi sorga, selalu dari penyertaan Tuhan, selalu dari pembelaan Tuhan, selalu dari berkat-berkat Tuhan. Kolose 3 ayat 1 sampai 3. Tetapi saya ingin bagikan dalam terjemahan
bahasa Indonesia masa kini. Bapak Ibu, di sana dicatat kalian sudah dihidupkan kembali bersama-sama Kristus. Sebab itu haruslah kalian berusaha untuk mendapat hal-hal di sorga. Saya ulangi, mendapat hal-hal yang di sorga, di mana Kristus memerintah bersama-sama dengan Allah. Arahkanlah pikiranmu pada hal-hal yang di situ, jangan pada hal-hal yang di dunia. Sebab kalian sudah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Dan kalau kita temukan dalam terjemahan yang lain, Bapak Ibu, dalam firman Allah yang hidup, karena dapat dikatakan bahwa saudara hidup kembali karena Kristus bangkit dari antara orang mati, maka sekarang arahkanlah pandangan saudara kepada harta kekayaan dan sukacita sorga, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah di tempat kemuliaan dan kekuasaan. Biarlah sorga memenuhi pikiran saudara. Jangan selalu memikirkan hal-hal dunia. Keinginan saudara akan hal-hal dunia seharusnya sudah padam seperti halnya orang yang sudah mati. Hidup saudara yang sebenarnya ialah di sorga bersama-sama dengan Kristus dan Allah. Artinya walaupun kita masih di tengah dunia ini, walaupun kita masih berpijak di bumi, tetapi pikiran kita adalah pikiran-pikiran sorga. Amin. Dari sorga semua, dari bahagian sorga, dari hal-hal sorga, sehingga ketika kita memuliakan Tuhan, ketika kita memberi keluasan Yesus memerintah hidup kita dan mempercayakan hak kita kepada pembela, saya percaya tuntunan Roh Kudus akan memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang luar biasa seperti Daud. Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam nyanyian Mazmur kita yang kita sudah baca tadi, Mazmur ini kita harus bertindak dengan iman kepada Yesus Kristus untuk menundukkan diri sepenuhnya, menundukkan diri kita sepenuhnya kepada Dia, kepada kemuliaannya, kepada pemerintahannya, bahwa Dia diangkat kepada kemuliaan tertinggi dan diberi kedaulatan penuh di sorga dan di bumi. Itu yang dipahami, bahwa Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa. Kita perhatikan Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kita harus menempatkan Yesus. Ketika kita menempatkan Yesus di sorga, Dia akan menjadi Tuhan kita. Tuhan apa sih? Kita kalau menyebut Tuhan itu apa? Pribadi yang penuh dengan wibawa dan kemampuan, bahkan kekuasaan yang melebihi kekuasaan kemampuan manusia. Menjadi Tuhan dan Kristus artinya apa? Yang mengurapi juga saya dan saudara. Mengurapi saya dan saudara untuk mempunyai kemampuan seperti Daud menempatkan sekali lagi Yesus di sorga sebagai Tuhannya dan juru selamatnya. Dan itu akan terjadi kalau kita meluaskan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga Filipi 2 ayat 5 sebagai ayat-ayat terakhir. Filipi 2 ayat 5 kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran
dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Puji Tuhan. Sebagai kesimpulan, yang pertama, Daud berkata, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Itu bicara tentang tindakan orang yang penuh dan dipimpin oleh Roh Kudus dalam merespon, dalam menghadapi pergumulan, tantangan, masalah, problema kehidupannya, ujian, bahkan sakit penyakit perekonomiannya. Selalu datang dalam nama Tuhan, yaitu kekuatan dari Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, ketika Daud berkata, aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah, itu bicara tentang sebuah perasaan-perasaan yang tulus, segenap hati, mengasihi segenap hati, melayani segenap hati, melakukan dengan segenap hati. Dan yang terakhir, Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Kita berdoa untuk hal yang baik dalam setiap apa yang tidak baik dalam hidupmu, bukan berdoa untuk terjadi hal yang buruk bagi orang lain.